Tinggi. Diklat hari ini dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1177/M/2020 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak, bahwa tujuan sekolah penggerak adalah meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan beretika. Baik. Bapak Ibu, setelah kita mengikuti diklat 10 hari, baik diklat kepala sekolah maupun diklat para guru, maka perintah instruksi Kemendikbud kita harus melaksanakan in-house training di sekolah masing-masing untuk 9 sekolah penggerak sekota Medan. Dapat tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini, sehingga nanti dapat meningkatkan kompetensi siswa kita ke depan. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami buka kegiatan in-house training program sekolah penggerak UPT SMP Negeri 18 Medan tahun 2021. Sudi, saya sebagai Ketua Komite Pembelajar mengimbaskan tentang kebijakan umum tentang program sekolah penggerak. Next, kita lihat bersama-sama. Berawal dari cerita Merdeka Belajar. Ini latar belakang. Paham Bapak Ibu arti latar belakang? Latar belakang itu artinya yang menyebabkan, mengapa terjadi, kan gitu ya? Ini berawal dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini dari siapa ini? Rencana ini atau inovasi siapa? Bapak Menteri Pendidikan. Nah itu dia. Beliau masih sangat semangat ya. Ini harus Merdeka Belajar nih. Guru-guru nggak usah dibuat kurikulum sampai berlembar-lembar, kan katanya. Kalau bisa hanya 1 lembar. Nah, perhatikan Bapak Ibu, landasan hukum. Segala sesuatu Bapak Ibu yang berlaku di Indonesia harus ada hukum yang melandasi. Ingat itu ya. Nggak boleh hanya cerita ke cerita. Jadi kalau banyak kabar burung ini, kalau nggak ada landasan hukumnya, itu hoax. Di sekolah penggerak, beliau adalah kepala sekolah penggerak yang sukses menggerakkan para guru dan SDM yang ada, serta sarana prasarana yang ada di institusi atau di UPT seperti Negeri 18 ini. Saya sebenarnya menyiapkan 3 folder ya, tapi mungkin 1 folder ini pun sudah cukup untuk mengantarkan kita kepada wawasan bagaimana kita ke depan mengelola atau memanage bersama-sama kepala UPT, terutama para guru SDM terdepan yang harus benar-benar partisipatif. Ke depan ini saya melihat guru lebih pada motivator, fasilitator, apresiator, dan jangan sekali-kali menjadi predator ya. Karena guru ada juga yang jadi predator mendekati, karena memang posisinya begini. Ibu dan Bapak, sebagai pemateri saya sudah mencoba merancang bagaimana efektivitas dalam sebuah proses menginteraksikan, tidak menginformasikan sepenuhnya, tapi menginformasikan. Karena sudah ada yang menguasai, ya, yang sudah menjadi pengimbas ini tentu akan menjadi narasumber tambahan bagi kita. Saya membuat judulnya tadi udah di depan, ya, pendidikan yang memerdekakan. Ini memang bahasa yang baru bagi kita yang belum pernah mengenal ini.
Tapi kalau merdeka itu sudah lama kita kenal, ya. Sebelum merdeka pun kita sudah mengenal kata merdeka. Lanjut. Kalau lihat definisinya. Merdeka, belajar merdeka, sekolah penggerak. Begitu saja news breaking kita, Ibu Bapak. Semoga bisa menginspirasi dari pagi ini. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat ice breakingnya dari Ibu Rospita Utara. Hari ini materi kita Bapak Ibu adalah tentang kerangka kurikulum atau struktur penggerak. Sambil jalan-jalan aja ya, karena kita tidak punya perangkat. Jadi sering kali ada pertanyaan atau semacam pernyataan begitu, mengapa kurikulum ini selalu berubah setiap saat. Kita baru belajar tentang menggunakan kurikulum K13 dan sekarang kita masuk kepada kurikulum sekolah penggerak. Sebenarnya tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Kita hanya mengikuti perubahan. Artinya kurikulum itu dinamis. Jadi seperti saat ini, misalnya kita menggunakan KTSP untuk saat ini tentu saja tidak lagi kompatibel. Kenapa? Kita sudah belajar menggunakan IT keseluruhan. Nanti akan kita lihat di dalam kurikulum ini apa hubungannya dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian kurikulum sekolah penggerak diorganisir sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta fungsi dan peran pemangku kepentingan tingkat pusat sampai satuan pendidikan diciptakan pembelajaran asesmen yang berpusat pada murid. Jadi nanti dalam kurikulum sekolah penggerak ini kewenangan pusat dengan satuan pendidikan itu akan dibagi dengan jelas. Nanti akan kita lihat dalam bagan. Nah, ini dia Bapak Ibu profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah kita kerjakan yaitu. Tetapi kali ini diminta supaya kita memasukkannya ke dalam modul aja. Dulu udah sempat kita buat pendidikan karakter ya. Ini balik lagi, tapi kita gunakan namanya yang baru yaitu pelajar Pancasila. Dimulai dari beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis. Terbalik ya. Beriman, bertakwa, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi itu adalah profil. Profil itu artinya karakter yang akan kita temukan di dalam diri seorang siswa. Ya, silakan Ibu Ronti. Oke, terima kasih kepada pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Rana. Yang kami terima, saya pribadi pelajaran mapel matematikanya. Proyek yang seperti ini, contoh bangun data, membuat persegi panjang, itu banyak bendanya kan. Nah, contohnya anak itu membuat gambar lemari. Nah, tutup pintunya itu gambar persegi panjang. Lalu dengan itu anak itu menyebutkan panjangnya ini segini ternyata itu. Nah, anak itu menggambarkannya gitu. Digambarkan, lalu dibuat sifat-sifatnya. Nah, dengan begitu anak itu paham bahwa persegi panjang punya dua sisi yang sama panjang gitu. Jadi itulah dulu lagi menjelaskan panjang itulah, nah ini lebar yang panjang itu lagi yang sama itu, nah itulah lebar. Jadi dulu tuh tinggal hanya mengarahkan saja. Nah, seperti itulah proyeknya nanti gitu teman-teman. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ronti. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu yang sebenarnya kalau masalah proyek ini itu sudah ada di K13 di buku paket juga matematika khususnya sudah ada. Jadi kalau pelaksanaannya apakah itu bentuknya kita harus berbentuk proyeknya tadi berbentuk hasil benda itu tergantung bidang studi. Tuntutannya apa? Misalnya seperti kami gitu kan, matematika bisa jadi itu